Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas dua soal-soal masuk PTN di bab elastisitas bagian yang kedua. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Nomor 1 ini ada soal SBMPTN tahun 2018. Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar. Sudut kemiringan bidang theta itu 30 derajat dan bidang miring licin. Sistem berada dalam keadaan setimbang serta massa katrol dan massa pegas diabaikan. Jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah yang mana? Oke, sip. Jadi ini soalnya sudah agak kompleks ya. Jadi ini babnya sebetulnya masuk ke elastisitas, juga masuk ke setimbangan. Nah, gitu ya. Jadi ini dua pemahaman ini harus kalian pahami nih. Oke, coba kita gambarkan. Karena di dalam setimbangan juga ada gaya-gaya yang harus kalian gambarkan biar paham maksudnya gimana itu. Gitu ya. Sekarang kakak gambarin nih gaya-gayanya karena dia setimbang nanti. Gambarnya ada apa aja? Pertama misalnya ini. Dia punya berat, ini W2. Maka nanti ada tegangan tali ke sana ya. Oke, kemudian oh ya gini dulu, ini kita anggap ini geraknya ke M2 ya. Nah, kita anggap ini geraknya ke M2. Sehingga si benda M1, oh ya, M1 itu berarti dia punya berat ke sini. Kemudian dia ada punya berat ke sini namanya W cos 30. Kemudian dia ada yang ke sini di bidang miringnya itu namanya W sin 30. Oke. Kemudian dia punya G normal ke sana. Oke. Kemudian nah berarti karena benda M1 itu ketarik ke M2, maka ini tegangan talinya ke sana ya. Tegangan talinya berarti nah ini kan ada pegas nih. Ya, ada pegas berarti ada gaya pegas ke sana nih. Nih gaya pegas ke bawah ya. Ini namanya F gaya pemulih namanya. Nah, pemulih. Nah, nanti ini masuknya ke hukum Hooke gitu ya karena ini ada pegasnya. Kurang lebih itu gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi ini ada W sin, ada W cos, ada gaya pemulih arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal, ada tegangan tali ini, ada tegangan tali di sini, ada W2. Oke ya. Kurang lebih itu jadinya. Ya, itu dulu yang kamu harus pahami, harus dapat gaya-gayanya seperti itu yang bekerja dalam sistem. Coba kita tuliskan persamaannya. Jadi ini kakak bikin ada 2 slide ya. Jadi nanti slide pertama kita bicara situasi pertamanya dulu ini. Nanti kan ada situasi kedua ketika masanya dibikin jadi 2 kali dan dia biar setimbang, tetap setimbang. Oke, sekarang kita coba ini kita anggap sebagai situasi pertamanya, keadaan pertama. Berarti karena dia geraknya ke M2, jadi kalau kamu perhatiin ini ada gaya-gaya yang bekerjanya jadi begini. Berarti W2 dikurang T ditambah T, kemudian dikurang lagi W sin 30, kemudian dikurang gaya pemulihnya. Nah, FP gitu aja sama dengan 0. Kan dia mau setimbang berarti harus sigma F-nya harus 0. Nah, kalau di sini setimbang itu sigma F-nya harus 0. Oke. Sekarang T-nya kan sama tegangan talinya. Oke, kita coret. Sehingga di sini tinggal W2 dikurang ini W1 sorry ya. Ini W1 sin 30, sin 30 kita langsung masukin angkanya setengah. Kemudian ini sama dengan gaya pemulihnya. Gaya pemulihnya itu dikatalogkan ya kita nanti pakai hukum Hooke ya. Oke.
Ini berarti kita uraikan, berarti ini M2G min M1G dikali setengah gitu ya. Kemudian gaya pemulihnya itu hukum Hooke kali X gitu ya. Jadi ini situasi pertamanya kayak gini nih. Ini situasi pertama. Ini kita anggap jadi persamaan satu deh. Persamaan satu. Nah, nanti kita akan ditanyakan itu ketika setiap masanya itu dibikin 2 kali semula. Oke, karena di sini nggak muat, kakak pindah ke slide berikutnya ya. Oke, jadi di slide ini kita baru bicara situasi pertama, kondisi awalnya. Oke, nanti kita bicara di slide berikutnya kondisi keduanya setelah setiap masanya dikali 2 kalinya. Oke, kakak pindah ke slide berikutnya ya. Nah, di slide ini, oke, kalau enggak ini kakak gambarin lagi. Tadi ada gaya ke sana, W2, ada tegangan tali, ini juga ada tegangan tali. Kemudian ini ke sini tadi ada gaya pemulih EP. Kemudian ini ada berat, ini ada berat W-cos 30. Kemudian ke sana ada W sin 30. Sin 30 ini W1 ya, W1, W1, W1. Kemudian ada normal. Nah, gitu ya tadi ya. Nah, sekarang kita bicara yang situasi kedua nih. Situasi kedua itu kan katanya setiap masanya dijadiin 2 kali. Berarti M2 aksen, kita tulis gitu, M2 aksen itu sama dengan 2 kali M2. Dan kemudian M1 aksen itu sama dengan 2 kali M1. Oke, maka kita bisa tulis, kan tadi rumusnya kan dia setimbang ya. Berarti rumusnya masih sama yang tadi tuh. Rumusnya itu berarti kakak tulis tadi ini berarti gini. Berarti ini sekarang M2 aksen G dikurang M1 aksen G dikali setengah tadi ya. Kemudian sama dengan gaya pemulihnya K aksen, jadinya karena ini untuk situasi kedua ya. Oh, yang kakak tulis di sini. Ini situasi kedua ya. Situasi kedua ketika masanya dijadiin 2 kali. K kali X gitu ya. Nah, sekarang katanya M2 aksen itu 2 kali. Berarti tulis ini 2 M2G min. Yang ini berarti 2 M1G dikali setengah sama dengan K aksen kali K. Oke, karena duanya sama, duanya kakak keluarin nih. Ini jadi 2 kali M2G min M1G kali setengah. Oke, sama dengan K aksen kali X. Oke, kan katanya dia pengen setimbang, sistem tetap setimbang atau seimbang, setimbang atau tidak bergerak ya ini ya, tidak bergerak. Nah, tidak bergerak, maka kalau sistem tetap seimbang atau tidak bergerak, ini berarti delta X-nya atau X-nya ini ya. Si X ini X-nya harus tetap. Oke, harus tetap. Kalau X-nya pengen tetap, nah X-nya pengen tetap, maka artinya pertambahan panjangnya ya, kan dia ketarik, itu delta X ya. Ini sebetulnya delta X saja, kita kasih delta X saja ya, karena nanti dia jadi memanjang. Nah, biar delta X-nya harus tetap, maka berarti kalau lihat rumusnya ini, maka K aksen itu harus sama dengan 2K dong. Gimana? Kelihatan ya dari sini. Ini kan di sini 2 nih. Di kondisi ini situasi kedua ya. Di sini ada 2 nih. Nah, di sini nggak ada 2. Di sini nggak ada 2 nih. Sedangkan tadi situasi pertama kakak tulis sini ya, berarti buat ngingetin lagi. Situasi pertama itu kan rumusnya adalah M2G min M1G kali setengah sama dengan K kali delta X gitu ya. Nah, dia kan pengen seimbang. Sekarang kalau dia dijadiin 2 kali nih, maka semua jadi nambah 2 kali nih.
nambah 2 kali. Makanya kalau dia pengen ini sama dengan yang kondisi yang situasi pertama tadi, maka si K aksennya ini juga harus 2 kali, biar 2 ketemu sama 2 yang ini nih, ketemu sama 2 ini, biar nanti seimbang lagi. Jadi gitu ya, jadi pemahamannya gitu. Sehingga bahasanya berarti ini konstanta pegasnya itu harus 2 kali semula, dan pertambahan panjangnya si delta X itu, pertambahan panjang pegasnya itu kita bikin tetap. Ya, jadi ini jawabannya yang mana? Yang konstanta pegasnya harus 2 kali, kemudian pertambahan panjangnya harus tetap. Kalau kita pilih ini jawabannya yang D ini, kalau kalian perhatiin ya. Nggak apa-apa, agak kecil nih, tapi masih kelihatan ya. Oke, sip. Gitu, konstanta pegasnya harus 2 kali, dan delta X-nya atau pertambahan panjangnya harus tetap. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 itu ada soal SBMPTN tahun 2018. Tiang baja berbentuk silinder penjal digunakan untuk menyangga sebuah beban. Akibat pembebanan tersebut, tiang baja mengalami pemendekan. Tiang baja mengalami pemendekan sebesar delta L. Jika digunakan 2 tiang baja yang identik disambung dan digunakan untuk menyangga beban yang sama, pemendekan yang dialami setiap tiang berapa? Oke, kalau kita ilustrasiin ini sama, kita nganggap misalnya ini situasi pertama atau keadaan yang pertama. Ilustrasinya gambarnya ini bebannya. Oke, kemudian ada tiangnya. Tiangnya kan itu untuk menjaga beban. Ini beban. Ini bebannya. Oke. Nah, si silinder penjalnya sebagai tiang bajanya itu gambarnya gini. Oke, jadi dikasih beban. Nah, si beban ini kan pasti punya berat nih, punya berat ke bawah. Oke, pada kondisi ini kan kita pahami itu, jadi si tiang baja ini dia dengan bentuk silinder penjal, dia memendek. Memendek berarti sifatnya seperti pegas yang bersifat elastis ya. Karena dia seperti pegas yang sifatnya elastis, maka ketika dikasih beban W ini kita pakai hukum Hooke gitu. F sama dengan K1. Anggaplah ini K1 dikali delta L1. Nah, F-nya itu M kali G sama dengan K1 kali delta L1. Ini kita anggap persamaan 1. Atau dapat dari situasi yang pertama. Sekarang kalau situasi keduanya gimana? Situasi kedua itu katanya kan tiangnya ada 2, tapi bebannya sama. Kalau kita gambar, bebannya sama gitu ya, bebannya sama, tapi tiangnya ada 2. Kita gambar begini. Nah, dia ada 2. Nah, beban juga pasti ngasih berat juga ke 2 tiang tersebut. Nah, kita pahami karena tadi silinder penjal dari tiang baja itu dia kayak pegas, berarti ini seolah-olah pegasnya itu ini di seri nih. Nah, di seri pegasnya. Berarti nanti kita cari konstanta pegasnya untuk di seri. Gimana? Untuk di seri konstanta pegas kita cari 1/K. Konstanta pegas untuk di seri KS ini sama dengan 1/K ditambah 1/K. Ya kan, K1 kali K1, ini K1 K1. Berarti ini kan jadi 2/K1, sehingga KS-nya nanti konstanta pegas hubungan serinya sama dengan berapa? 1/2 K1. Nah, dari situasi pertama ini hukum Hooke-nya gimana? Hukum Hooke-nya berarti F sama dengan jadinya K2 dikali delta L2. F-nya M kali G, ini K2-nya berarti yang ini ya. Dapatnya tadi itu dia 1/2 K1 dikali delta L2.
2. Nah, ini situasi kedua. Nah, sekarang kita hubungin persamaan 1 sama 2 itu kan gayanya sama. Gayanya sama, MG juga. Berarti kita tulis nih 1 dan 2-nya itu. Jadi karena gayanya sama, karena dia menahan beban yang sama, berarti ini kakak tulis nih. Berarti kalau ini anggap F1, ini F2 sama, maka yang ini K1 kali delta L1, yang ini sama dengan setengah K1 dikali delta L2. K-nya dicoret. K-nya sama dicoret, berarti kita dapat delta L1 itu sama dengan setengah dikali delta L2, atau kita dapat delta L2 itu sama dengan 2 delta L1. Nah, ini harus kita baca nih. Harus kita baca karena yang ditanya itu nanti pemendekan setiap tiangnya. Oke. Nah, kita dapat di sini delta L2 itu sama dengan 2L1. Ini adalah apa sih? Ini adalah pemendekan, ya kan? Pemendekan 2 silinder pejalnya tadi. 2 silinder pejal sebagai tiangnya tadi ya, silinder pejal yang sama, ya kan? Yang sama. Oke. Nah, berarti dia itu sama aja kita tulis, berarti kan delta L2 ini adalah 2 kali dari delta L silindernya, silinder pejalnya ya. Gitu. Sehingga dari sini kan dapat nih persamaan ini sama yang atasnya nih. Yang ini sama yang ini. Jadi gimana tuh? Berarti ini 2 delta L1 itu sama aja dengan 2 delta L silinder. Kenapa sih? Ini tadi nih. Karena delta L itu pemahaman, delta L2 maksudnya itu adalah pemendekan 2 silinder pejal yang sama. Sehingga kita gabungin nih, kita samain antara delta L2 yang atas sama yang bawah. Jadinya 2 delta L1 sama dengan 2 kali delta L silinder. Yang ditanyakan per tiangnya atau per silindernya ya. Berarti delta L untuk satunya, artinya delta L per 1 silindernya sama dengan berapa? Ya sama ya, karena 2-nya ini dicoret ya. Sama aja dengan pertambahan delta L1 atau delta L aja. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya ini. Nah, yang tepat, jadi jawaban yang mana? Jawabannya yang C. Ya, jadi kalau dihitung untuk satu aja ya dia sama dengan delta L, karena tadi kita dapat delta L2 itu hasilnya 2 kali delta L1. Nah, pemahamannya dia untuk untuk delta L2 itu untuk pemendekan 2 silinder pejal. Berarti untuk satunya berapa? Ya 1 gitu ya. Jadi jawabannya yang C gitu. Oke, kita selesai 2 soal kita bahas. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika kalian belum paham, kamu bisa ulang, kemudian kamu tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.